Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Fitrahana, NIM 2041050200113 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal yang pertama, pertumbuhan ekonomi, supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Yang kedua, mencegah pengangguran. Hubungannya dengan kebijakan fiskal yaitu ketika terjadi barang-barang itu inflasi, maka otomatis gaya hidup masyarakat berkurang. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Itu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat supaya uang banyak beredar di masyarakat. Yang kedua, kontraksional, yaitu pengetatan di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara pemerintah meningkatkan persentase pajak. Kemudian komponen kebijakan fiskal, yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang keempat pengelolaan utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal: 1. Anggaran belanja seimbang. 2. Pembiayaan fungsional. 3. Anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang keenam, pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal: 1. Mengoptimalkan pengangguran sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Dan yang keenam, pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam: 1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam: yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam: yang pertama, jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan atau perlindungan. Yang kedua, ghanimah atau harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga, fa'i, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Dan yang keempat, haraj adalah pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil kekuasaan. Yang kelima, nawaib adalah pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara itu kesulitan ekonomi. Dan yang ketujuh, amwal fahlah, yaitu di mana ada harta yang pemilikannya tidak ditemukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.